I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlaili Rosida Sapitri dengan NIM 220607110007 dari Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Perpustakaan dan Ilmu Informasi, dosen pengampu Bapak Muhammad Kamiluzaman di mata kuliah Pancasila. Di sini saya akan memenuhi tugas pra-UAS, yang mana akan memaparkan materi tentang Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, ini ada beberapa poin yang nantinya akan saya terangkan. Yang pertama, ada Pancasila sebagai sistem etika. Itu maksudnya adalah way of life bangsa Indonesia. Juga merupakan struktur pemikiran yang disusun untuk memberikan tuntutan atau panduan kepada setiap warga negara Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku. Nah, Pancasila sebagai sistem etika ini dimaksudkan untuk mengembangkan dimensi moralitas dalam diri setiap individu, sehingga individu ini memiliki kemampuan menampilkan sikap spiritualisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Pancasila sebagai sistem etika merupakan moral guidance yang dapat diaktualisasikan ke dalam tindakan konkret yang melibatkan berbagai aspek kehidupan. Jadi sistem etika ini berperan penting dalam Pancasila ini berperan penting dalam sistem etika. Selanjutnya yaitu dinamika Pancasila sebagai sistem etika. Beberapa argumen tentang dinamika Pancasila ini dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama itu ada tiga dinamika Pancasila sebagai sistem etika ini. Yang pertama itu di zaman Orde Lama, zaman Orde Baru, dan etika Pancasila pada masa era reformasi. Yang pertama, zaman Orde Lama, pemilu diselenggarakan dengan semangat demokrasi yang diikuti banyak partai politik. Tetapi dimenangkan 4 partai politik saja. Tidak dapat dikatakan bahwa pemerintahan di zaman Orde Lama ini mengikuti sistem etika Pancasila, karena pemerintahan Soekarno menganut sistem demokrasi terpimpin yang cenderung otoriter. Yang kedua, pada zaman Orde Baru, yaitu sistem etika Pancasila ini diletakkan dalam bentuk penataran 4P, yaitu pada zaman Orde Baru muncul konsep manusia Indonesia seutuhnya sebagai cerminan manusia yang berperilaku dan berhak mulia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, sistem etika pada masa reformasi tenggelam dalam euforia demokrasi atau kegembiraan sesaat. Namun seiring dengan berjalannya waktu, disadari bahwa demokrasi ini tanpa dilandasi sistem etika politik akan menjurus pada penyalahgunaan kekuasaan atau bisa dibilang menghalalkan segala cara untuk menggapai sebuah tujuan. Selanjutnya ada tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Nah, Pancasila ini juga memiliki tantangan dalam sistem etika. Ada 3. Di sini saya akan menjelaskan 3 tantangan terhadap sistem etika Pancasila. Yang pertama itu tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Lama, yaitu berupa sikap otoriter dalam pemerintahan, seperti yang tercermin dalam penyelenggaraan negara yang menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Yang kedua, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Baru, yaitu terkait dengan masalah NKK seperti nepotisme,
kolusi dan korupsi yang merugikan penyelenggaraan negara. Yang ketiga, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada era reformasi itu berupa euforia kebebasan berpolitik sehingga mengabaikan norma-norma normal. Selanjutnya ini materi tentang esensi Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika ini terletak pada beberapa hal. Yang pertama, ada sila ketuhanan, mencerminkan bahwa Tuhan merupakan penjamin prinsip moral. Nah, ketika prinsip moral berdasarkan pada norma agama, maka akan memberikan kekuatan pada prinsip agar dilaksanakan oleh pengikutnya. Yang kedua, sila kemanusiaan memiliki akta humanus atau tindakan kemanusiaan diimplikasikan melalui sikap adil dan beradab guna menjamin tata pergaulan antara manusia dan antar makhluk. Yang ketiga, sila persatuan, yaitu memiliki arti kesediaan hidup bersama di atas kepentingan individu dan kelompok dalam kehidupan bernegara. Nah, landasan ini adalah landasan nilai solidaritas dan semangat kebersamaan. Nah, yang keempat, sila kerakyatan, yaitu sebagai sistem etika, sila kerakyatan ini terletak pada konsep musyawarah untuk mufakat. Yang kelima, sila keadilan sebagai perwujudan dari sistem etika, tidak menekankan pada kewajiban saja, tapi juga menekankan pada tujuan. Gitu. Selanjutnya ini adalah poin yang terakhir, itu ada urgensi Pancasila sebagai sistem etika itu hal-hal yang penting ya meliputi hal-hal berikut ini, ada 3. Yang pertama itu meletakkan sila-sila Pancasila sebagai sistem etika, berarti menempatkan Pancasila sebagai sumber moral dan inspirasi bagi diambil setiap warga negara. Yang kedua, urgensi Pancasila ini memberi guidance bagi setiap warga negara, sehingga warga negara ini memiliki orientasi yang jelas dalam tata pergaulan, baik lokal, nasional, regional, maupun internasional. Yang ketiga, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi dasar analisis bagi berbagai kebijaksanaan yang dibuat oleh penyelenggara negara, sehingga penyelenggara tersebut itu tidak keluar dari semangat negara kebangsaan yang berjiwa Pancasila. Nah, sekian yang dapat saya jelaskan tentang materi Pancasila sebagai sistem etika. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, baik ucapan maupun tingkah laku. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.